Jadi begini Bang. Kalau firman itu perkataan Allah, kalau sabda perkataan Nabi, kalau Ya titah udah, perkataan perkataan raja. Anda bukan. Jadi Jon, nggak Jon, ada, Jon, Jon, sama tunggu, saja tunggu, semua. Jon, tunggu, Jon. Jadi itu hanya Ini saya bicara dengan sebatas, siapa? itu hanya sebatas Bentar, saya penggolongan bicara kata dengan di siapa, dalam Pak? bahasa Indonesia. Oke. Ngomongin bahasa Indonesia. Saya bicara dengan siapa? Dengan sapu jagat. Oke, sapu jabat ini suaranya. Ya, sapu jagat ini suaranya gimana? Loh, Maka ini siapa? terlalu Ini sapu bodoh lah jagat. kita orang Loh, Indonesia perkataan dikatakan sapu itu jagat apakah suara ternyata itu adalah sebentar. Perkataan sapu jagat ternyata sapu jagat. Gila, gimana ya? Jangan gitulah. Oke, ini jadi saya bicara dengan siapa? Nah, Saya bicara dengan siapa? ya Bicara kau dengan bicara siapa? dengan saya. Nah, Udah gimana? ganti ya. Sebentar. Tadi dia bilang perkataan Allah bukan Allah. Tadi ngomongin bahasa Indonesia, dalam tata bahasa Indonesia. Saya tanya, ini siapa? Sapu jagat loh. Ternyata perkataan sapu jagat itu sapu jagat. Udah dijawab, udah goblok sendiri, gimana dong? Muslim. Muslim artinya apa sih, Pak? Gimana? Muslim itu artinya apa sih? Ya Muslim ini sebagai orang Islam kan gitu. Sama dengan Islam artinya agamamu. apa? Islam Sama. artinya apa? Ya Islam lah artinya apa? Islam lah itu nggak aja. tahu. Ada begitu banyak kata di dunia ini, nggak mungkin sesuatu kata itu tidak punya arti kan? Ya memang punya artinya sudah tahu. Islam yaitu Islam tuh? lah. Islam adalah Islam. Gimana itu Islam adalah Islam? Artinya apa lagi Mbak? Nanti saya mau tanya balik sama Mbak Agatha nih. Anda kan Kristen. Terus artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Ya sama lah, kita punya Tuhan Allah. Loh, jangan disamain. Tuhanmu nggak jelas kok sama-sama. Bingung aja, tapi pengikut Islam dan pengikut Allah. Kami pengikut Kristus, makanya Kristen. Kami bukan dikatakan Islam, pengikut Allah. Dalam Pak, kok Saya mau sama-samain, tanya Pak. sama Mbak Gita nih. Katanya Mbak Gita nih pengikut Yesus. Terus Saya Yesus bukan paling Gita, Pak. Saya bukan Gita, Agatha. Nah, Mbak Agatha katanya pengikut Yesus. Yesus paling benar menurut Mbak Agatha. Terus apakah di dalam Kristen itu ada yang menghafal Alkitab, Mbak Agatha? Fungsi menghafal apa, Pak? Ya menghafal Alkitab tanpa membaca, tanpa menengok. Ya, Apakah saya ada? tanya, menghafal itu fungsinya apa? Faedahnya apa? Ya Apakah faedahnya dengan kan menghafal? segala sesuatu. Alkitab Anda kan tahu, enggak? Gini, Pak, apakah dengan menghafal saya itu langsung dapat 72 bidadari? Saya tanya dulu. Ini faedahnya apa? Kalau menghafal itu tidak bikin kau mati, ya saya hafal. Masalahnya sudah menghafal tapi nggak bisa membuat saya tetap hidup 2000 tahun ya? Apa benar? Jawab atau bisa atau enggak menghafal Alkitab Anda itu di dalam Kristen. Anda bisa menghafal Quran? Ya di dalam Muslim banyak, bukan cuma Enggak, saya tanya Anda. Anda hafal Quran? Saya tahu tapi nggak menghafal. Enggak, saya tanya Anda hafal nggak? Kan beda tahu dengan hafal. Anda tak hafal Saya nggak? tahu tapi tidak menghafal. Ya udah, kenapa kau nanyakan saya? Ya Coba gue yang berarti nanya, Tak. Yesus bohong dong. Coba gue tanya tak. Pak Dika ini namanya, nama panjangnya dikafirin apa gimana ya? Gimana? Namanya ini, nama panjangnya dikafirin apa gimana? Ya, nyambangnya di kafe. Anda sudah minum obat ke belum? Anda nggak lihat? Oh, ya Anda udah, ya. nggak tahu baca nggak? Oke, tadi kan Bapak bilang, Anda bilang kalau Anda itu tahu ayat Al-Quran. Nah, Itu di mana terus? Pak? Kalau Rasulullah dikatakan orang gila itu di ayat mana ya? Siapa yang bilang? Anda yang bilang atau saya yang bilang itu? Al-Quran yang bilang, Pak.
Kapan Al-Quran? Kapan? Anda kan bukan Muslim, Anda kan tak tahu. Kok bilang gitu? Loh, yang tahu itu saya, bukan Anda. Ya saya tanya, ada nggak di Al-Quran Aduh. seperti itu? Ini Pak. Iya, Pak Dika, Anda Pak Dika. tanya, terus walaupun Anda tahu ngapain tentang agama saya, kan gitu. Pak Dika, bentar dulu. Yang dikatakan Juni tadi ada di dalam Quran, ini saya bacain ya. Al-Hijr ayat 6. Nabimu memang dikatain gila. Oh, saya bacain. Mau saya bacain nggak? Iya, bacain. Kalau Anda tak tahu baca Al-Quran enggak? Kamu? Anda tahu? Anda tahu? Loh, ya saya Muslim mesti tahu lah. Oh ya udah, kalau gitu silakan baca. Terus ngapain mau bilang sama kamu mau baca? Itu kan pribadi saya. Anda kan Kristen, Anda kan kafir, kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Oke, kalau gitu saya tanya, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Allah gila di dalam Al-Hijr ayat 6? Itu kan Nabi saya. Bu apa tanya Saya tentang nanya, Nabi? kan makanya saya Saya nanya, pengikutnya. sama Lu Anda. ada sih apa? Antrum tak, dia baru tanya satu ayat dong, dia tantrum. Ya jadi gini loh Pak, Ya. makanya kan gini, enggak, saya fokus dengan pertanyaan Anda dari awal ya. Ketika Anda bertanya, apakah Kristen itu menghafal, ditanya sama Agatha dan dijawab sama Agatha, buat apa Dijawabnya di mana? Saya mau tahu. Ada Iya. enggak? Itu aja jawabnya. Iya. Ada atau tidak? Itu Jawabannya jawabannya. untuk apa? Untuk apa kami orang Kristen menghafal? Untuk apa? Tujuannya apa menghafal? Iya kan Ada. bilang. Ini gua jawab. Romo saya hafal Alkitab bahasa Yunani juga. Dia tahu. Gimana? Romo saya hafal. Gimana? Kita buka mute-nya nggak? Bapak ini. Ada sih. Oke. Romo saya tuh hafal Alkitab. Gimana? Bahkan bahasa aslinya dia tahu. Gimana? Gimana bro? Kami nggak mau riah orangnya. Gimana? Sini Mbak Geta, lain kali jangan tentang sudah jelas. Lakum dinukum walyadin, agamamu, agamaku itu aja. Tak payah sibuk soal Artinya agama apa? kita. Oke. Apa artinya agamamu, agamaku? Ya Itu artinya apa? agamamu, pengikutmu lah, pengikutku lah. Artinya apa lagi? Terus urusannya apa? Urusannya apa sama saya? Ya urusan kamu jangan tentang tanya ini, tanya itu tentang Muslim. Kalau enggak mau masuk Muslim kan gitu aja. Pak, harusnya kamu ngomongnya itu sama si Juma. Harusnya kamu ngomong sama Quranmu. Ya, kalau agamaku, jangan dong dibilang Isa sama dengan Yesus. Jangan disama-samain. Ya. Justru lakum dinukum waliyadin itu nggak tepat kamu katakan sama saya. Itu kok tepatnya kamu katakan sama kitabmu. Kenapa kitabmu ngurusin kitab saya? Hah? Kenapa orang Islam ini selalu ngurusin Tuhan saya? Tuhanmu tiga, Tuhanmu ini, Tuhanmu itu. Itu urusan kami. Yang kamu siapa? Ya, kamu harusnya bilang tuh sama ustadz-ustadzmu. Pengurus Tuhan kamu siapa? Anda. Ustadzmu kapan? Ustadz Somad ngomong pertama ya. Ustadz Somad nih ya, Allahmu dia sendiri. ceramah bawa-bawa salib itu ada jinnya. Itu ngurusin apa Pak Dika? Jangan munafik, don't be naif. Dah, kalau kamu goblok aja sono ah. Capek aku ngomong sama orang nggak nyambung. Oke, Anda Islam atau Kristen? IDR. Saya Malu sama agamanya?
Islam. Nah, gitulah. Silakan mau bertanya apa, Bro? Pengen gabung aja. Power Ini Ranger. bukan RCTI, Main gabung. Bang. Kalau mau bergabung dengan RCTI. Ini ada yang bilang gini, Jun. Umat sempak gitu. Saya mau nanya dong. Itu batu Hajar Aswad bisa nggak sih dijadi gantungan kunci? Nih saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Betul itu? Ya, betul. Kalau bukan setiap orang artinya apa, Bang? Semua orang atau bukan semua orang? Bukan semua orang. Bukan semua orang. Berarti beberapa orang ya? Ya. Iya. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, bukan yang sekedar bilang Tuhan, Tuhan gitu ya. Ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ditujukan untuk semua orang yang berseru Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu. Jadi ini untuk siapa? Ini untuk orang Kristen. Orang Islam itu nggak manggil Yesus Tuhan. Ini yang manggil Yesus Tuhan. Tetapi dia apa? Melakukan kejahatan. Meskipun dia bernubuat, meskipun dia mengusir setan, tetapi dia mengajarkan sesuatu yang sesat. Kata Tuhan Yesus apa? Kamu pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Itu. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, jangan pula kita sesat, mengajarkan yang salah, mengajarkan yang tidak diajarkan para rasul. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa orang Kristen itu cuman manggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tetapi dia melakukan kejahatan. Itu nggak masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang Kristen yang taat. Fix, no debat, no kecrot. Itu jawabannya, Pak. Oh iya. Kalau untuk poin utamanya kehendak Bapa itu yang seperti apa itu, Kak? Kehendak Bapa apa yang diperintahkan Yesus? Nih, di dalam Alkitab dikatakan, kehendakku adalah melakukan semua perintah Bapa. Ada ayatnya. Ya. Jadi kehendak Bapa itu apa yang diajarkan Yesus? Apa yang diajarkan Yesus? Karena kenapa? Karena apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan anak itu pula yang dikerjakan Bapa. Karena baik Bapa maupun anak satu dalam satu hakikat Allah. Oh iya. Iya. Jadi apa 10 perintah Tuhan itu ya, 10 hukum Taurat itu, ya itu harus kita lakukan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesama, jangan tidak menghormati orang tua, ya, apalagi mencabuli bocil, jangan. Ya, menyembah Ini, ilah kalau untuk lain. 10 hukum Taurat, apakah itu sudah disederhanakan di Perjanjian Baru dengan hukum kasih? Sederhanakan gimana? Maksudnya Memang sederhanakan kayak gimana? maksudnya kan pernah saya lihat di ayat Alkitab dikatakan bahwa 10 hukum Taurat itu sudah disederhanakan di dalam hukum kasih. Nggak ada tulisannya disederhanakan. Justru lebih detail sekarang di hukum kasih. Misal dulu jangan berzina, ya kan dikatakan Ya, jangan itu berzina, tapi di hukum kasih kita memandang aja dengan pikiran kotor itu sudah berzina. Justru lebih detail di hukum kasih gitu loh. Jadi gini Pak,
Kan ada di dalam Alkitab kan, ada seorang murid Yesus yang berkata gini, "Guru, apakah hukum yang utama dan yang terutama di dalam kitab Taurat?" Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, dari dua hukum yang utama dan terutama ini tergantung seluruh Taurat. Apa maksudnya? Ketika kamu mengasihi sesamamu, kamu tidak akan mencuri darinya. Ketika kamu mengasihi sesamamu, kamu tidak akan mengambil istrinya atau suaminya. Ketika kamu mengasihi sesamamu, kamu tidak akan bersaksi dusta. Ketika kamu mengasihi Allahmu, kamu tidak akan menyembah ilah lain, apalagi menyembah hawa nafsumu. Ya, ketika kamu mengasihi Allahmu, kamu itu akan juga menuruti kehendak Bapamu, kan gitu. Jadi nggak ada disederhanakan. Justru kasihi Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu ini adalah pokok utama dari semua perintah itu, dari semua hukum Taurat itu. Jadi itu maksudnya bukan disederhanakan, justru Yesus itu menggenapinya. Dijelaskan lebih dalam lagi sama seperti yang dikatakan Juni. Nih contoh ya. Jangan membunuh. Yesus menerangkan apa? Jangan membenci. Membenci itu sudah membunuh. Yesus menjelaskan itu. Kenapa? Karena dari benci timbul dendam. Dari dendam timbul keinginan marah untuk menghabisi nyawa seseorang. Kalau seseorang sudah ingin menghabisi nyawa seseorang yang lain, berarti dia sudah tidak mengasihi sesamanya. Jadi bukan artinya ditiadakan, melainkan digenapi. Kalau dulu di dalam pandangan orang Yahudi, jangan membunuh itu artinya apa? Ambil pisau, tancap, ces. Itu, jangan melakukan seperti itu. Tetapi lebih dalam lagi Yesus mau menerangkan, ketika kamu membenci, kamu sudah membunuh. Kenapa? Karena itu tadi. Begitu pikiran jahat itu timbul dalam hatimu, dalam pikiranmu, meresap dalam hatimu, dan itu berbuah, melahirkan kematian. Nah itu. Jadi bukan disederhanakan, lebih diperdalam justru. Oh iya. Ya, tadi Bro Juni itu bagus itu menerangkan. Bukan disederhanakan ya, apalagi disempurnakan. Enggak, yang ngaku-ngaku disempurnakan itu apa? Di sini udah lebih sempurna loh di hukum kasih. Iya. Ya, itu tadi betul yang dikatakan si Juni ya. Jangan berzina. Kalau dulu di dalam pikiran orang Farisi, orang Yahudi, jangan berzina itu apa? Kamu belum menikah atau kamu tidur dengan pasangan orang lain itu berzina. Tetapi Yesus ini menerangkan lebih dalam lagi. Ketika kamu melihat sesuatu, lalu kamu menginginkannya, itu kamu sudah berdosa. Karena dari pikiranmu kamu menginginkan, kamu berniat untuk melakukan sesuatu yang jahat ketika kamu punya kesempatan. Jadi nggak ada itu hukum Taurat itu ditiadakan, melainkan semakin digenapi dan diperkuat. Itu Pak. Jadi yang tadi itu ya, Matius 7 ayat 21, 22, 23 itu Pak. Jangan kita menjadi orang yang mengaku Tuhan kita Yesus, tetapi kita mengajarkan yang salah. Tetapi kita angkat dulu Pak, itunya teleponnya Pak. Gitu. Ya, jangan kita juga manggil Tuhan Yesus, tetapi kita melakukan kejahatan, memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul. Nah itu tidak benar. Even sekalipun kamu bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan, tetapi ajaranmu salah. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi hati-hati dengan ajaran sesat. Itu konteksnya. Betul ya Bro Jun? Iya, betul. Bentar ya, makan dulu. Siap. Itu Pak. Jadi konteksnya itu adalah untuk pengajar-pengajar sesat. Ada lagi Pak Nathan yang mau ditanya. Sil, mungkin ada yang mau kami sampaikan, Sil? Si Sylvia sinyalnya nih apa? 1 bar. Enggak Kak, aku lagi balas-balas si Irwan di bawah. Irwan naik aja lah daripada jadi keyboard warrior. Naik aja Irwan. Oke. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Oh ya, ini saya mau tanya lagi. Ini kan berdasarkan banyak pertanyaan dari tetangga sebelah. Kan selalu ditanyakan, kan tujuan tuh Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk karya keselamatan. Nah, mereka selalu menanyakan, terus untuk apa mati turun ke dalam kerajaan maut? Itu
visinya itu untuk apa itu? Oke, saya jelaskan dengan ringkas. Iya, Tuhan ya. Yesus itu kan berjanji kepada Adam, berjanji kepada para nabi-nabi, berjanji kepada orang-orang di perjanjian lama bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Dan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk menggenapi janji itu. Sekaligus memberitahukan kepada manusia yang masih hidup bahwa aku itu bisa mengalahkan kematian. Iya, ya. Dia membuktikan bahwa satu-satunya ketakutan manusia, apa itu? Yaitu kematian. Itu sudah dikalahkan oleh dia. Melalui aku, ketakutanmu itu bisa kuhancurkan. Jadi itu, Yesus itu menggenapi janjinya kepada orang-orang di perjanjian lama, sekaligus membuktikan kepada orang yang hidup bahwa dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang dapat mengalahkan kematian itu. Itu simpelnya, Pak. Oh iya, iya. Berarti sama halnya Tuhan Yesus jatuh ke dalam masuk ke dalam kerajaan maut untuk menyebarkan juga karya keselamatan kepada orang terdahulu ya. Bukan menyebarkan karya keselamatan, Pak. Kan dia memang ditulis di situ memberitakan keselamatan itu. Kan dia sang Injil itu. Dia Iya. memberitakan keselamatan itu. Maksudnya adalah dia mendeklarasikan kepada orang-orang di perjanjian lama. Kan dia ini berjanji kepada Musa, berjanji kepada Ayub, bahkan dia berjanji kepada Adam dan Hawa. Bahwa dia akan menyelamatkan seluruh umatnya. Itu. Oh, iya. Jadi janji itu dia genapi. Seperti itu, Pak. Oh, iya, iya. Oke. Hukum Taurat yang digenapi, maksudnya tadi itu digenapi bagaimana itu, atau coba lebih detail lagi dijelasin. Oke. Seperti apa ya? Digenapi itu artinya ditunaikan atau diselesaikan, Pak. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini yang bisa menggenapi seluruh hukum Taurat ini. Satu pun. Karena di dalam Alkitab dikatakan, kalau hukum Taurat itu satu tidak dikerjakan, semuanya ini batal. Jadi hukum Taurat itu tergantung bagaimana orang yang melakukannya. Kalau orang yang orang tidak melakukan hukum Taurat, dia tidak bisa selamat. Dan ini seperti kutukan. Karena tadi itu satu aja misalnya tidak menghormati. Misal ya, satu aja tidak menghormati orang tuamu. Ini semua hukum Taurat itu gagal. Siapa yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu hanya Yesus. Jadi dikatakan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dengan cara dia menggenapi hukum Taurat, maka Taurat ini yang tadinya menjadi kutukan bagi orang, ini sudah dihancurkan, dipatahkan oleh Tuhan Yesus melalui karya keselamatan itu di atas kayu salib. Dia kan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalilnya di mana, Agatha? Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari perawan Maria dan takluk terhadap Taurat. Jadi yang bisa menaklukkan Taurat ini hanya Yesus. Dengan jalan demikian, orang-orang yang di bawah kutuk hukum Taurat ini diselamatkan. Gitu. Jadi digenapi itu artinya ditunaikan, dikerjakan, diselesaikan secara sempurna. Yesus, hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi hukumnya ini. Oke, mantap. Gini, host, bisa nggak tahu ini konteksnya tadi apa, tapi ada yang perlu saya pertanyakan antara dua hal, karena kita ada perbedaan sedikit ya. Artinya ada persamaan, ada sih. Artinya di Nabi kita ada persamaan. Jadi yang saya pertanyakan dalam konteks ini, ya maaf saja ya kalau tadinya konteksnya di ini, atau siapa tahu pertanyaan saya di luar konteks. Tapi ini mau saya tanyakan dulu. Kira-kira Allah yang disembah oleh Kristen dengan Allah yang disembah oleh Muslim, kira-kira itu sama nggak? Beda. Bisa? Beda. Bisa dijelaskan ya? Coba dijelaskan. Oke. Saya mute dulu ya, Pak. Terlalu berisik, dengarkan ya. Kenapa saya katakan beda ya? Karena Allah yang di RT 6 ini tidak mengenal hukum Taurat. Allah yang di RT 6 tidak mengenal siapa nabi-nabi yang dia utus.
Allah yang di RT 6 tidak mengerti apa itu Mesias. Allah yang di RT 6 tidak mengerti konsep kurban. Allah yang di RT 6 tidak tahu tentang Mazmur Daud. Tidak tahu nubuatan. Tidak tahu tujuan dia mengutus nabi-nabi dengan jalan cerita yang demikian. Kalau Allahnya sama, tentu Allahnya itu akan tahu bahwa apa? Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Tuhan itu sendiri berkata apa? Firman-Ku hanya Kuberikan kepada Israel, Yakub. Ketetapan-ketetapan-Ku hanya Kuberikan kepada Israel. Aku tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Ku itu tidak mereka kenal. Kalau Tuhan RT 6, justru dia menyampaikan firman itu kepada orang di luar bangsa Israel. Tentu ini berbeda. Jadi kalau mau dikatakan apakah sama, apakah beda, jauh sekali bedanya. Dia tidak mengenal apapun. Kemesiasan aja dia tidak mengenal. Bahkan dia tidak tahu arti Al-Masih. Gitu. Jadi jangan disama-samain. Mereka mungkin ingin menyamakan, seolah-olah Tuhan mereka lah yang datang kepada Abraham. Seolah-olah Tuhan mereka lah yang datang kepada Musa. Seolah-olah Tuhan mereka lah yang datang kepada Daud. Padahal tidak sama sekali. Tuhan di sana itu adalah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhannya bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi berbeda, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, aku tambahin ya. Kalau di Islam itu kan Allah itu nama sesembahan. Beda sama kita yang Kristen itu sesembahan, yang artinya itu hakikat, bukan nama. Oke, sepertinya udah paham ya Pak Kapi ya, Pak Adi ya. Oke, ini ada Krista Basa. Silakan Krista Basa. Halo. Krista Basa. Krista Basa 1. Oke, mungkin hostnya takut sama gua. Iya dah, biar lu seneng aja. Bukan di kick, iya. Ini kalau nggak ngomong di room saya, ya saya kick. Kayak jangan cosplay jadi Hajar Aswad di room saya ya. Nggak bisa ngomong ya. Ini kan beda. Hajar Aswad itu belum pernah saya lihat bisa ngomong. Yang bisa mengucapkan salam sama Nabi itu batu yang lain. Oke, Sapu, silakan Sapu. Selamat Ini siang. aneh ya, lontong sayur rasa kunyit. Pusing kepala gua, kunyit banget. Selamat siang. Selamat Selamat pagi siang, Pak menjelang Sapu. siang. Ya. Gimana Pak? Bapak Islami Kristen Pak? Ya, saya Islam. Iya. Apa Pak yang mau ditanya Pak? Iya. Ini topiknya aku tengok Yesus adalah Allah. Kenapa? Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau Yesus disalib, Allahnya disalib. Pak, dikatakan Pak, kalau gini, saya pakai perbandingan ya cara jawabnya. Al-Quran itu Allah apa tidak Pak? Tidak. Kitabullah. Tidak. Kitabnya Allah. Iya, firman Allah bukan? Iya, firman Allah. Firman Allah bukan? Bukan. Bukan, berarti ada berapa Bukan. Allah? Jadi begini Pak. Kalau firman itu perkataan Allah, kalau sabda perkataan Nabi, kalau Ya tidak udah, perkataan Anda bukan. Jadi nggak ada, sama saja semua. Jadi itu hanya Ini saya bicara dengan sebatas, siapa? itu hanya sebatas Bentar, penggolongan saya bicara kata dengan di siapa, dalam Pak? bahasa Indonesia. Oke. Ngomongin bahasa Indonesia. Saya bicara dengan siapa? Dan sapu jagat. Oke, sapu jabat ini suaranya. Iya. Sapu jagat ini suaranya gimana? Loh, Maka ini siapa? terlalu Ini sapu bodohlah jagat. kita orang Loh, Indonesia perkataan dikatakan sapu itu jagat apakah suara ternyata itu adalah sebentar. Perkataan sapu jagat ternyata sapu jagat. Iya, gimana ya? Jangan gitulah. Oke, ini jadi saya bicara dengan siapa? Nah, Saya bicara dengan siapa? ya Bicara kau dengan bicara siapa? dengan saya. Nah, Udah gimana? pasti ya. Sebentar. Tadi dia bilang perkataan Allah bukan Allah. Tadi ngomongin bahasa Indonesia, dalam tata bahasa Indonesia. Saya tanya, ini siapa? Sapu jagat loh. Ternyata perkataan sapu jagat itu sapu jagat.
Udah dijawab, udah goblok sendiri, gimana dong? Ya, kenapa perkataan Allah bukan Allah? Yang mau saya tanya bukan itu. Kalau ini bukan Allah, perkataan Allah bukan Allah, kenapa diikutin? Kenapa kalau di sini diperintahkan sholat, kamu sholat? Kamu lagi menuhankan makhluk loh. Kak, Bro Juni, aku mau turun dulu ya. Salam. Siap. Sylvia. Ya? Kalau Quran ini perkataan Allah bukan Allah, kenapa kalau di sini diperintahkan sholat kok kerjakan? Kan ini bukan Allah. Hah? Jangan diikutin dong. Kalau perkataan Allah bukan Allah, berarti kalau Allah merintahkan sholat, kok jangan sholat. Ini saya, langsung ganti dia kan Jun. Ini siapa? Sapu jagat. Terus yang kedua kali, ini saya. Di najis. Anda cocoknya jadi sapu taman. Jangan jadi sapu jagat. Taman aja kau sapu. Begitu aja kau udah pingsan. Payah. Sapu WC aja. Selamat pagi menjelang siang Yudi Saputra. Ya bang, aku mau tanya bang, di Matius 27. Selamat pagi menjelang siang Yudi Saputra. Iya bang, selamat siang ya. Aku mau tanya bang, di Matius 27 ayat ke-48 itu bang, coba bacain bang di Alkitab itu bang. Kok aku tengok di Google kok Yesus mati diracun bang. Kalau di Alkitab kayak gitu juga nggak? Sama nggak kayak di Google? Oke, Bang. Saya kitab suci kami itu Alkitab, bukan Google. Lihatin dulu Alkitabnya, coba aku pengen baca, betul nggak itu? Oh ya udah, silakan. Anda mau bertanya apa? Silakan. Mau nanya apa? Enggak, yang di Matius 27 ayat ke-48, coba bukain dong kak. Coba dibaca. Kan Anda mau bertanya. Masa nggak modal sih? Iya. Nanti kita jelasin. Oke, Anda baca dulu ya. Anda baca dulu di bawah, catet, baru ditanya. Di situ empedu apa? Cuka campur empedu ya? Apa namanya? Anggur asam dengan empedu. Ya, itu ada nubuatannya juga di kitab Perjanjian Lama ya, Jun ya. Halo, suara aku kedengaran nggak, Jun? Dengar. Mazmur 69 ayat 22. Iya. Dikatakan di dalam Mazmur itu apa? Anggur bercampur empedu kan? Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Racun? Bentar, Mazmur berapa? Coba 6922. Mazmur 922. Saya pakai Septuaginta ya. 9. Saya agak jijik 69. sama Mas Sore. Mazmur berapa? 69. 69. Ayat 22 ya? Ayat berapa, Jun? 22. Ini ya, di dalam Perjanjian Baru apa dikatakan di mana tadi tulisannya, Jun? Matius 27 ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka. Matius 27 ya. Ayat 48. Ayat 48. Nah, ini ketahuan ini. Kita pakai Masoret. Matius 27 ayat 48.
Oke. Dikatakan gini, dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mana dikatakan ada racunnya? Yang mana, Jun? Tadi dia bilang itu karena dia lihat di Google. Di Google saya kan itu berimannya racun. kepada Alkitab, bukan kepada Google. Lukas 23 ayat 44 ya. Kita lihat di ayat yang lain paralel ya. Oh, Markus 15 ayat 33. Markus 15 ayat 33. Kalau nggak lengkap di situ ada di sini. Pada jam 12 kegelapan menutupi itu, nyaring berkata, lihatlah. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan meminumkannya. Lukas 23 ayat 44. Lukas 23 ayat 44. Nggak ada sih, dikatakan racun nggak ada juga. Kenapa dikatakan racun? Nggak ada di sini. Yohanes 19. Nggak ada ya. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Nggak ada. Jangan nipu lah, jangan bohong. Nggak ada sama sekali itu. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Yohanes 19 ayat 28. Nggak ada, penuh dengan anggur asam, nggak ada racunnya di situ. Bohong banget sih. Di PL gini ya bro, kalau Mazmur ini kan, PL ini dia ini diambil dari Masoret ya, teks Masoret ya, punya Yahudi yang sudah diubah-ubah itu tidak. Tapi yang benar itu adalah yang di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena para rasul itu bawanya Septuaginta. Mereka mengutip semua nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Makanya dikatakan teks Masoret ini adalah teks yang tidak asli. Karena ini baru ditulis abad 10. Abad 9, abad 10. Jadi kita itu bisa ngelihat yang benar itu adalah di Perjanjian Baru. Jadi kalau di Masoret ada dikatakan racun, itu teks yang baru ditulis abad 10, abad 11. Nah, itu bukan dasar kitab suci kita. Gitu ya. Karena memang Masoret sendiri ya, kitabnya orang Yahudi Rabinik yang sekarang ini, mereka itu mau menghilangkan seluruh nubuatan tentang Yesus Kristus, tentang Sang Mesias itu. Jadi itu tidak benar. Anggur asam itu bukan racun, bukan. Oke, kita naikkan dulu nih. Yang bilang gua ngeles itu naik. Ngelesnya apa? Ngelesnya apa sih Matupang? Mazmur 69 nomor 22. Baca. Mazmur 69 ayat 22. Coba baca. Pada saat mereka memberi aku racun, dan pada saat aku haus mereka memberi aku anggur asam. Itu nubuatan. Anggur asam ada, tapi nggak ada racunnya. Mereka memberi aku minum racun. Nggak ada. Baca aja lah. Buka di kitabmu itu, Mazmur. Ya. Mazmur 69 nomor 22, Pak.
Nggak ada, Itu Bang. perbuatan Tuhanmu itu. Enggak. Pegang Mazmur nyawa itu dia. udah di enggak, itu Mazmur Mazmur itu enggak. 69 nomor 22. Oke, 22 ya. Ini, nih. Mereka menyuapkan empedu untuk aku cicipi dan mereka meminumkan anggur asam pada waktu aku haus. Nih, saya bawa Mazmur yang di Septuaginta ya. Nih. Saya punya Septuaginta itu saya nggak pakai Masoret, maaf ya. Masoret itu terlalu menjijikkan bagi saya. Itu Sudah bukan kitab suci direvisi yang teruslah kitab suci itu setiap bulan. Nih, Direvisi. nggak ada revisi nih. Dua-dua kan? Sabar si Dua-dua Matupang. kan? Nih. Dia Besok pun kau revisi pun tak masalah lah bagi Coba. kami. Minggu depan kau revisi lagi tak masalah lah. Kau bilang aja Nggak, mereka ini memberi maksud saya, aku es krim Konelo. Pada saat Simak aku Tupang, haus baca dia dulu. memberikan aku Coca-Cola. Baca, Sudah bisa Simak itu. Tupang. Ini nih. Mereka menyuapkan empedu untuk aku cicipi dan mereka meminumkan anggur asam pada waktu aku haus. Nggak ada di sini racun. Atau ya, teman-teman. Ini saya punya Sudah Mazmur. direvisi lagi Ini rupanya. Septuaginta ya. Harusnya gini si Jangan Matupang sampai pertanyaannya. Septuaginta. Dengar. Sudah direvisi lagi teman-teman. Besok es. Nah, dengar. Ini Mazmur saya dari Septuaginta LXX. Saya nggak pakai ini Masoret yang menjijikkan ini. Ini Masoret. Ini teks dari Masoret. Ini banyak yang dihilangkan. Saya pakai Septuaginta. Ini kitab Mazmur yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan yang dipakai oleh Rasul. Saya lebih percaya pada Rasul. Ini Septuaginta. Maaf, saya nggak pakai Masoret. Teks baru ada abad 10. Jijik saya. Ya, jijik saya pakai kitabnya Yahudi Rabbinik. Yahudi yang mengubah-ubah kitab itu. Saya pakai Septuaginta saya, enak aja loh. Nah, itu ada Metatron tuh. Jadi harusnya gini pertanyaannya buat Islam ya. Nih aku ajarin. Duluan mana Masoret dan Septuaginta? Itu dulu pertanyaannya. Kalau masalah mau bahas revisi, bener kata? Gini, kalau ada sesuatu yang salah di perjanjian lama, kenapa? Karena para rasul itu mengutip kitab Septuaginta, bukan kitab Masoret. Yang dikutip itu adalah ini. Untuk saya dikasih ini ya, sama Bang Meta ya, berguna sekali gitu. Jadi kalau mau mengatakan ya, yang ada di dalam Mazmur itu pasti yang lebih benar adalah yang digunakan para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada mengatakan racun. Tidak ada sama sekali mengatakan racun. Itu anggur asam. Jadi jangan dibilang dia mati karena keracunan. Jangan menipu ya. Saya pakainya Septuaginta. Saya nggak pakai itu teks-teks botol. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala nama segala nama. Dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam nama Yesus. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan semoga video ini juga semakin membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan tidak menyangkal iman kita, bahkan membuang Alkitab kita karena ketidakpercayaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.